Wilujeng enjing kadulur-dulur sadayana, ieu aya di luhur gunung. Luhurna lamun numutkeun diukur tina batas laut mah ieu teh aya di ketinggian 1200 meter di atas permukaan air laut. Ieu letakna di kaki Gunung Sunda. Ai kawasan secara negara mah aya di kawasan Gunung Burangrang Utara. Di dia aya kirang langkung 100 petani anu melakopinya. Kopi anu resmina anu penanaman anyarnya eta kirang langkung aya 240.000 tangkal. Bantosan aspirasi salah sawiosna di Kang Haji Dedi Mulyadi, anggota Komisi 4 DPR RI. Kakang Haji Dedi Mulyadi ngahaturkeun nuhun tos masihan bantosan kopi anu sakitu seueurna. Alhamdulillah ayeuna diparalaku para petani. Sebagai mantan Bupati Purwakarta, Kang Haji Dedi punya konsen terhadap kelestarian alam. Bagaimana tanah-tanah yang gundul itu ditanami dengan tanaman yang kokoh, yang bisa mengikat tanah agar tanah itu menjadi kuat, tidak longsor, juga menghasilkan air. Nah, ieu tangkal kopina ieu di kebon Simkuring sudah ditanam sejak Januari 2021. Ini sudah setahun ya. Ini alhamdulillah tingginya sudah sekitar 1 meter. Bahkan di beberapa bagian sudah mulai ada yang berbunga. Ini varietasnya varietas Sigara Utang. Ini kalau kita lihat ada spot-spot yang nantinya kemudian akan menghasilkan bunga. Nih bibitnya bibit berkualitas yang didatangkan dari Balai, dari Bandung, dari Ujung Berung. Nih ya, ini saya sudah tanam. Secara pribadi saya menanam kurang lebih 2000 pohon ya, di tanah seluas kurang lebih 2 hektar. Karena kita melakukan kerjasama dengan perhutani, menggarap lahan perhutani seluas 230 sekian hektar, dan masing-masing petani itu bisa menggarap maksimal 2 hektar. Kalau ini tanaman kebanggaan saya. Saya senang menanam beberapa item pohon, salah satunya ini pohon kemiri. Pohon kemiri itu kalau dalam bahasa Sunda disebut tangkal muncang. Tangkal muncang ini biasanya buahnya sebagai bumbu ya. Saya jadi teringat bahwa Indonesia itu adalah negara yang kaya akan rempah. Mengapa misalnya puluhan tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu para penjajah misalnya Portugis, Belanda itu berbondong-bondong datang ke Nusantara ini karena kita kaya rempah. Kita punya pedas, lada, dan itu dulu sebagai jagonya rempah Indonesia. Kita punya kemiri, punya cengkeh, punya kopi, punya vanili, dan lain-lain lah. Kita negara kaya rempah. Ini saya tanam mulai dari biji ya. Saya semai dulu. Saya dulu berpikir bahwa yang namanya pohon muncang ini tidak mudah kita tanam. Ternyata alhamdulillah mudah. Maka selain menanam kopi secara tumpang sarinya, saya akan menanam pohon pala, kemudian cengkeh, kemudian juga yang tak kalah menarik bagi saya adalah tanaman muncang ya. Kemiri ini enak kalau dipakai nyambel ya. Itu bisa dibakar, kemudian karena mengandung ada minyaknya juga. Minyak kemiri juga berkhasiat untuk berbagai penyakit dan lain-lain. Ini sudah tumbuh hampir 2 meter ya. Saya tanam dari mulai semai, kita semai dari biji.
Kalau kopi-kopi yang saya tanam ini baru semeteran lah. Kita baru menanam dan baru 1 tahun. Mudah-mudahan di tahun ketiga ini sudah full produktifnya ya. Dan mudah-mudahan juga hasil dari kerja keras para petani yang tergabung dalam 3 kelompok tani. Jadi kita bernaung di bawah Lembaga Masyarakat Desa Hutan atau yang disebut dengan LMDH. Ada 3 kelompok tani, ada yang menggarap Dusun Parakanceri, kemudian ada yang menggarap Dusun Legok Parong, ada juga yang tergabung dalam kelompok tani Dusun Pasir Muncang. Ada di beberapa blok. Blok Parakanceri itu paling timur, di tengah itu ada kawan-kawan dari Dusun Legok Parong, yang dia paling barat itu ada dari kampung atau Dusun Pasir Muncang. Nah, kita merawat ini sangat menyenangkan. Ada di ketinggian, walaupun misalnya sebagian petani adalah bekerja dan lain-lain, kita bisa meluangkan waktu minimal dalam seminggu itu 2 kali lah kita bisa naik. Hari Jumat sepulang kita kerja, kita bisa nginep di hutan, kemudian esoknya kita bisa bekerja, menyiangi, merawat dan lain-lain. Atau petani yang pure petani bisa merawat kebunnya itu setiap hari naik ke hutan. Ini tungku perapian ala kadarnya. Kita mencari tunggul bekas pohon pinus yang sudah lapuk, tetapi ternyata memang di dalamnya masih ada sisa-sisa bagian kayu yang masih kokoh ya, sehingga ketika dibakar itu memang bisa menyala cukup lama. Dan karena memang kita tahu bahwa pohon pinus ini mengandung minyak ya. Ini semalaman sejak kita datang jam 7 tadi malam, langsung kita bikin api unggun seperti ini, menemani malam-malam panjang di hutan sambil tidur. Sebagian si duru ini masih menyala. Ini masih menyala dan mungkin masih cukup lah untuk 2 subuh. Nah, kalau di kebun kopi di ketinggian 1200 ini, kalau kita tidak memanfaatkan seluruh waktu kesempatan dengan sebaik mungkin, rugi. Salah satunya naon, lamun isuk-isuk kudu mandi. Ini Mang Acil sudah mandi dan lagi menyeruput kopi. Mantap. Mandina di mana? Kita lihat mandina di dia ya. Di tempat mandina pakai galadag. Caina di mana? Ti sirah cai herang, cai kahuripan, sumber mata air yang bisa diakses oleh masyarakat dengan mengalirkannya lewat pipa paralon. Apa yang membedakan cai nu aya di dieu jeung cai nu aya di handap? Di dieu mah lamun paregel nyeri awak heuk mandi matak jag-jag deui. Jadi aya maunatna, matak jag-jag, matak seger, matak bugar deui. Maka disarankan bagi kawan-kawan yang suka hiking bisa datang ke kebun saya, bisa menginap secara gratis. Kita punya beberapa ruangan. Ini di ruangan di dalam ini boleh, kita nanti mau tidur di ruangan luar boleh. Ada di atas. Ini gratis, nggak perlu dipungut biaya. Di sana di atas. Bukan homestay yang harus dibayar. Asal dae ka dieu jaga kebersihan, hego ae rek ngarenong mah gratis.
perkenalkan, ini namanya Mang Khoer, chef atau koki kita saat kita berada di ketinggian. Kita petani kopi sudah sejak kemarin menginap camping di kebun kopi ini, dan hari ini kita akan bekerja di lahan kopi untuk menyiangi pohon-pohon kopi yang banyak gulma. Nah, ini Mang Khoer ini sedang memasak lemer. Jadi kalau di hutan saat pagi kita ingin cari lauk pauk untuk teman nasi, maka tidak perlu khawatir, kita bisa kurulang kuriling. Bisa neangan Mang Khoer ya. Coba diceritakan Mang Khoer, ini masaknya model apa nih Mang Khoer? Dan bae pakai bahasa Sunda oke. Alas Sundanya. Pakai gula, pecin. Tong lo bating berarti pecin namanya. Garam. Banyak gula. Lemer mah. Jadi tipsnya kami masak lember kada seueur gula aja. Naon maksudna tah? Supaya nyerap gulana. Supaya nyerap. Make cengeng meureun sih ikan cengeng teh teh. Pakai cengek bisa. Ieu liwetna ieu can asak ieu liwetna. Nah. Ieu teh kanggo memulu, kangge sarapan. Diuyahan heula, diuyahan. Kita tidak menggunakan tungku yang selajimnya dipakai saat kita masak di kampung. Ieu mah tumpukan suluh anu dipesat, karena mungkin nanti akan kita bahas dalam tema yang lain bahwa anak nasi liwet itu entong diasur-asur di seuneuan, lamun tos taat, lamun tos ngagolak, lamun caina tos daya. Dipesat seuneunan bisi naon bisi tutung, kerakna bisi tutung. Kerak jeung tutung teh beda. Ari kerak mah sango anu garing anu mejeuna bisa dinikmati, ari tutung mah beda, pait desem. Aya teh dipesat keluar. Nah, dasar kangaran di gunung atunya meureun pangeran ge hadeun kutibang katel dituna di luhur seuneu wae ge teu burung papasakan teh asa. Ieu sayur yang dimasak oleh chef Khoer itu sudah matang. Ini nanti akan kita cicipi bersama liwet yang kita masak. Sementara ini masih banyak ya. Ini masih ada sekitar 2 kilo lah lember yang kita cari tadi di pagi buta sebelum melakukan apapun, langsung nyari lauk pauk buat makan. Kita akan cek lagi nih Mang Khoer lagi apa. Ternyata lagi ngagoreng asin, lauk asin. Di gunung mah lauk asin. Apakah nanti tidak akan menyebabkan darah tinggi atau apa gitu? Enggak lah, para petani itu pikirannya fresh, jarang yang neko-neko, jarang yang stres. Kolesterol itu hanya bagi orang-orang yang stres gitu. Jadi kita makan lauk asin saja ini sudah mewah ya. Ada tongkol, ada peda, ada selar atau demplang, ada sepat dan lain-lain. Dan liwetnya kayaknya ini sudah matang sebentar lagi. Wah, ini Kang Acil sudah siap. Jadi ini piring alas makan yang digunakan pakai daun cau keus lain itu. Jadi sebentar lagi kita liwet akan kita tamplokan
sama Mang Hoer ahlinya. Ini dari lulusan dari pesantren terbesar di Indonesia, Ngalokat, namun jam santri. Kawan kita masih sudah bekerja, sudah kukurusukan, jadi makan sarapan paginya kayak cenah nuturkeun berang. Ieu mah nu aya we heula. Nah, ikannya dengklang biasa disajikan di tengah-tengah biar bisa dicomot oleh banyak orang. Kemudian lemernya kita juga sama, kita posisikan di tengah supaya bisa didongkang kabehan. Oke, sambalna acan. Ritual yang dilakukan oleh orang lembur yang pada pagi hari betengnya sama seperti orang kota kurupukan, sama kita solusinya harus sarapan. Siap akan menikmati. Gimana rasanya Kang Acil itu lembernya mantap lah. Dan bagi teman-teman juga yang suka lember bisa order ke kita ya, nanti bisa komen via inbox juga bisa. Ada dengklangnya juga ada yang dibelem, dibakar. Jadi sarapan pagi kita di gunung seperti ini sederhana, khidmat, mensyukuri apa yang telah dikasih Tuhan, walaupun hanya segenggam beras.